Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Winata dengan NIM C1D12304. Di sini saya akan mempresentasikan tugas strategik manajemen, yaitu studi kasus PT Lestari Abadi, dilema ekspansi, dan tantangan keberlanjutan di Muaro Jambi. Materi yang pertama, dilema strategis dari perspektif CSR dan keberlanjutan. Pertama, potensi manfaat. Yaitu yang pertama ada ekonomi, meningkatkan pendapatan perusahaan, kontribusi terhadap PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pembangunan daerah, potensi pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi lokal. Lanjut, resikonya yang pertama ada sosial, yaitu konflik dengan masyarakat adat, hilangnya wilayah adat, dan ketegangan sosial karena migrasi tenaga kerja. Yang kedua, lingkungan, seperti deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, pelepasan emisi karbon dari lahan gambut, dan resiko kebakaran hutan. Reputasinya, yaitu penolakan dari investor SRI dan tekanan dari LSM lingkungan yang bisa berdampak pada citra dan nilai saham perusahaan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu integrasi prinsip CSR dan keberlanjutan rekomendasi konkret. Langkah-langkahnya yang pertama studi AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan independen dan partisipasi. Yang kedua, Prior and Informed Consent melibatkan masyarakat adat dalam proses konsultasi. Yang ketiga, zonasi berkelanjutan hindari ekspansi di lahan gambut dan dalam hutan dengan keanekaragaman tinggi. Yang keempat, skema agroforestry atau pola kemitraan, libatkan masyarakat lokal dalam sistem berbagi hasil. Yang kelima, rehabilitasi ekologis, kompensasi lingkungan melalui reforestasi dan restorasi lahan rusak. Yang keenam, transparansinya, rencana dan hasil evaluasi lingkungan. Yang ketiga, peran pemangku kepentingan dan strategi pengelolaan tekanan. Pemangku kepentingan yang pertama ada investor, kepentingannya ROI tinggi versus etika investasi, strategi pengelolaannya dengan komunikasi terbuka dan laporan ESG. Pemangku kepentingan yang kedua, masyarakat dan lokal dan adat, kepentingannya lapangan kerja versus lahan adat, strategi pengelolaannya dengan dialog intensif, jaminan hak, pola kementerian. Lanjut, pemangku kepentingan yang ketiganya ada LSM atau lingkungan. Kepentingannya perlindungan ekologis, strategi pengelolaannya dengan cara libatkan dalam audit lingkungan, aplikasi dampak. Yang kedua, pemangku kepentingan. Yang keempat adalah pemerintah daerah. Kepentingannya PDRB versus keberlanjutan, strategi pengelolaannya dengan cara mengkoordinasi kebijakan berbasis keseimbangan pembangunan dan konservasi. Yang keempat, materi selanjutnya kerangka kerja CSR komprehensif. Sebelum ekspansinya, yang pertama ada kajian AMDAL plus kajian sosial partisipasi, yang kedua FPIC dari masyarakat adat, yang ketiga publikasi rencana ekspansi dan konsultasi publik. Selanjutnya, selama ekspansinya yaitu ada penerapan prinsip no deforestation, no pit, no exploitation. Yang kedua, audit lingkungan dan sosial rutin. Yang ketiga, keterlibatan komunitas dalam pemantauan. Materi yang selanjutnya yaitu setelah ekspansinya, yang pertama ada monitoring, dampak, dan laporan berkala kepada stakeholder. Yang kedua, reforestasi kompensasi plus CSR berkelanjutan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, review berkala terhadap kebijakan dan hasil implementasi. Aspek utamanya yang pertama ada etika, yaitu kepatuhan terhadap hukum, hak asasi manusia, dan transparansi. Yang kedua, sosial, yaitu keadilan sosial, perlindungan hak adat, dan pembangunan komunitas. Dan terakhir, lingkungan, seperti konservasi, restorasi, dan pengolahan limbah, serta emisi. Materi yang kelima, pengukuran dan pelaporan kinerja CSR. Cara pengukuran dan pelaporannya, yang pertama, ada gunakan standar internasional seperti GRI standar, RSPO prinsip, dan SASB. Yang kedua, laporan tahunan ISC, terbuka untuk publik dan investor. Yang ketiga, audit independen dari pihak ketiga yang kredibel. Lalu lanjut indikator kuncinya, yang pertama yaitu lingkungan, ada luas lahan dan terdeforestasi, jumlah emisi CO dari lahan gambut, dan serta jumlah hektar area konservasi yang dijaga. Yang kedua sosialnya,
yaitu jumlah masyarakat yang menerima manfaat CSR, jumlah konflik lahan yang diselesaikan dengan mediasi, dan tingkat kepuasan masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu ekonomi. Ada jumlah lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan lokal, serta kontribusi terhadap PDRB atau pajak daerah. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.